Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang momentum dan impuls. Momentum. Momentum suatu benda didefinisikan sebagai perkalian antara massa dan kecepatan benda. Dirumuskan P sama dengan M kali V. P menyatakan momentum benda satuan kilogram meter per sekon. M menyatakan massa benda satuan kilogram. V menyatakan kecepatan benda satuan meter per sekon. Impuls. Impuls pada suatu benda didefinisikan sebagai perkalian antara gaya dan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. I sama dengan F kali delta T. I sama dengan impuls pada suatu benda, satuan kilogram meter per sekon. F gaya pada benda, satuan Newton. Delta T menyatakan selang waktu dengan satuan sekon. Hubungan impuls dan momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum. I sama dengan delta P. Atau I sama dengan M dalam kurung V2 min V1. I menyatakan impuls pada suatu benda dengan satuan kilogram meter per sekon. Delta P menyatakan perubahan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon. V1 menyatakan kecepatan awal benda dengan satuan meter per sekon. V2 menyatakan kecepatan akhir benda dengan satuan meter per sekon. Grafik F terhadap delta T. Impuls dapat ditentukan dari grafik F terhadap delta T. Berikut grafiknya. I sama dengan luas raster di bawah grafik F delta T. Contoh soal 1. Sebuah mobil mainan dikendalikan dengan remote control memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Bila massa mobil mainan tersebut 0,8 kg, tentukan momentumnya. Penyelesaian. V sama dengan 2 meter per sekon. M sama dengan 0,8 kg. Yang ditanya adalah P sama dengan titik-titik. Dalam hal ini, gunakan rumus momentum. P sama dengan M kali V. M-nya 0,8, V-nya 2. Maka P sama dengan M ganti dengan angka 0,8, V sama dengan 2 meter per sekon ganti dengan angka 2. Maka 0,8 kali 2 sama dengan 1,6 dengan satuan kilogram meter per sekon. Jadi inilah jawabannya. P sama dengan 1,6 kilogram meter per sekon. Contoh soal 2. Sebuah benda bermassa 0,2 kg dalam keadaan diam dipukul sehingga bergerak dengan kecepatan 14 meter per sekon. Jika gaya bekerja selama 0,01 sekon, tentukan besar gaya yang diberikan pada benda. Penyelesaian. M sama dengan 0,2 kg. V sama dengan 0 karena diam. V2 sama dengan 14 meter per sekon, yaitu kecepatan setelah dipukul. Delta T adalah 0,01 sekon, yaitu lama pemukul menempel pada benda. Yang ditanya adalah F sama dengan titik-titik, yaitu gaya. Gunakan rumus impuls I sama dengan delta P. I dirumuskan sebagai F kali delta T, impuls, sedangkan perubahan momentum dirumuskan M dalam kurung V2 min V1. F yang kita cari sekarang delta T ganti dengan 0,01. Jadi F tetap delta T ganti dengan 0,01, maka F kali 0,01 sama dengan M kita ganti dengan 0,2. M sama dengan 0,2. Dalam kurung V2 adalah 14. V2 adalah 14 min V1. V1-nya 0, maka min 0. F kali 0,01 adalah 0,01 F. Sama dengan 0,2 kali 14 dikurang 0 tetap 14. Jadi 14 kali 0,2
maka 0,01 F sama dengan 2,8. F sama dengan, ini kalikan 100. Kalikan 100 maka sama dengan F ini kalikan 100 juga, maka F sama dengan 280 Newton. Nomor 3. Sebuah benda M sama dengan 200 gram dilempar mendatar dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian bola dipukul searah dengan arah mula-mula. Bila lamanya bola bersentuhan dengan pemukul 1 milisekon dan kecepatan bola setelah meninggalkan pemukul 15 meter per sekon. Tentukan besar gaya yang diberikan oleh pemukul. Penyelesaian. M sama dengan 200 gram. 200 gram sama dengan 0,2 kilogram. Sedangkan V1 5 meter per sekon dipukul menjadi V2 nantinya sama dengan 15. Ini diketahui delta T selang waktunya 1 milisekon. 1 milisekon sama dengan 0,001 sekon atau 1 dibagi 1000, maka 0,001 sekon. Sedangkan kecepatan setelah dipukul adalah 15 meter per sekon. Maka yang ditanyakan F sama dengan titik-titik, mirip nomor 2. Gunakan rumus impuls I sama dengan delta P, perubahan momentum. I adalah F kali delta T. F kali delta T. Sedangkan perubahan momentum adalah M dalam kurung V2 min V1 atau M kali dalam kurung V2 min V1. Ini sama dengan F. Delta T kita ganti dengan 0,001. 0,001. Sedangkan M kita ganti dengan 0,2. V2 kita ganti dengan angka 15 meter per sekon, kita ganti dengan angka 15. Sedangkan V1 kita ganti dengan angka 5. F kali 0,001 sama dengan 0,001 F. Ya, 0,001 F. Ini sama dengan 0,2, biarkan tetap 0,2. 15 dikurang 5 itu sama dengan 10. 15 dikurang 5 sama dengan 10, maka 0,001 F tetap sama dengan 0,2 kali 10 adalah sama dengan 2. Sekarang 0,001 F sama dengan 2. 0,001 ini kita kalikan 1000 sama dengan F. Kita kalikan 1000 sama dengan F, sedangkan 2 kali 1000 sama dengan 2000. Maka F sama dengan 2000 Newton. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.